Kapan nih Pam giliran kita syuting lagi? Gak tahu ini mau kenapa sih memangnya? Ya kalau masih lama kan aku bisa tidur sebentar. Kamu gilo kerjaannya cuma tidur saja. Loh Mon, bangun Mon. Ternyata ini sudah syuting lagi kita. Loh, wah buluku sudah rapi belum ini? Kayaknya bajuku agak kotor Mending sambil nunggu kita beres-beres, adik-adik nyanyi dulu deh sama Kak Sela. Kak, ayo adik-adiknya diajak menyanyi. Momon. Ya udah deh. Yuk, adik-adik kita nyanyi. Hari ini kurasa bahagia. Si Momon lama juga nyisir bulunya. Mungkin saya dibantu apa ya? Jadi lama dia. Mon, buruan lu. Sudah ada adik-adik ini. Iya Pam, ini sudah beres kok. Halo adik-adik, apa kabar hari ini? Senang ya? Sudah hari Minggu lagi. Gimana kalian yang dari Kalinongko? Yang dari Wates? Pengasih? Beji? Kokap? Sidomulyo? Jakarta? Bandung? Surabaya? Pokoknya semuanya. Ngarang ini Momon. Anget dia. Mana ada mau yang di Bandung, Jakarta. Ini kan GKJ Wates. Jangan gitu kamu Pam. Ini kita kan online. Ya dari mana-mana bisa ikutan. Bisa ikutan sekolah minggu. Asal udah subscribe dan like video kita. Kan ada pemberitahuannya di HP masing-masing Pam. Oh iya, tumben dia pintar dikit-dikit sih. Dih, Benny si sapi itu ngapain sih? Main lewat-lewat aja, nggak tahu apa kita lagi syuting. Sepertinya dia sedang kesulitan Mon. Hilang, hilang. Aduh, aduh. Hilang. Lagi tuh. Mending kita bantuin yuk Mon. Ih, enggak ah Pam. Ben itu jahat. Biarin aja. Biar tahu rasa dia, nggak ada yang bantuin kan. Lagian dia kan sapi. Biasanya kuat
bawa beban berat-berat. Mon, kamu tuh jangan rasis gitu loh. Rasis, makanan apa itu Pam? Rasis itu suka membeda-bedakan golongan, jenis kelamin, warna kulit, kadang-kadang juga agama. Aku nggak yakin sama omonganmu Pam. Memangnya kenapa kalau aku nggak mau bantu Benny? Soalnya dia kan suka nakal, galak juga. Aku nggak mau nanti dia nggak mau terima kasih lagi. Anak nakal begitu mana tahu. Wiladalah, Mon, kamu nggak percaya nih? Ada Wuji. Kita tanya Bu Wuji, barangkali ada lebih tahu. Apakah menolong itu harus sama-sama baik atau boleh membeda-bedakan siapa yang harus ditolong? Iya, oke, kita dengerin penjelasan dari Bu Puji. Halo anak-anak, berjumpa lagi dengan Bu Puji dalam sekolah minggu online kali ini. Apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan sukacita. Pada kesempatan ini, kita akan belajar bersama-sama firman Tuhan dari Perjanjian Lama, yaitu dari Keluaran 1 ayat 8 sampai Keluaran 2 ayat 10. Nanti Bu Puji akan bacakannya untuk kita semua. Tapi sebelum membaca firman Tuhan, kita akan berdoa dulu. Akan Bu Puji antarkan. Bagaimana sikap berdoa? Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas kesempatan indah yang telah Tuhan berikan untuk kami. Sebentar lagi kami mau mendengarkan firman-Mu. Berkatilah. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Keluaran 1 ayat 8 sampai pasal 2 ayat 10. Demikian firman Tuhan. Kemudian bangkitlah seorang raja baru memerintah tanah Mesir yang tidak mengenal Yusuf. Berkatalah raja itu kepada rakyatnya, bangsa Israel itu sangat banyak dan lebih besar jumlahnya daripada kita. Marilah kita bertindak dengan bijaksana terhadap mereka, supaya mereka jangan bertambah banyak lagi, dan jika terjadi peperangan, jangan bersekutu nanti dengan musuh kita dan memerangi kita, lalu pergi dari negeri ini. Sebab itu, pengawas-pengawas roh ditempatkan atas mereka untuk menindas mereka dengan kerja paksa. Mereka harus mendirikan bagi Firaun kota-kota perbekalan, yakni Pitom dan Ramses. Tetapi makin ditindas, makin bertambah banyak dan berkembang mereka, sehingga orang Israel merasa takut. Kepada orang Israel itu. Lalu dengan kejam orang Mesir memaksa orang Israel bekerja dan memaitkan hidup mereka dengan pekerjaan yang berat, yaitu mengerjakan tanah liat dan batu bata dan berbagai-bagai pekerjaan di padang. Ya, segala pekerjaan yang dengan kejam dipaksakan orang Mesir kepada mereka itu. Raja Mesir juga memerintahkan kepada bidan-bidan yang menolong perempuan Ibrani, seorang bernama Sifra dan yang lain bernama Pua. Katanya, apabila kamu menolong perempuan Ibrani pada waktu bersalin, kamu harus memperhatikan waktu anak itu lahir. Jika anak laki-laki, kamu harus membunuhnya, tetapi jika anak perempuan, bolehlah ia hidup. Tetapi bidan-bidan itu takut akan Allah dan tidak melakukan seperti yang dikatakan Raja Mesir kepada mereka dan membiarkan bayi-bayi itu hidup. Lalu Raja Mesir memanggil bidan-bidan itu dan bertanya kepada mereka, mengapakah kamu berbuat demikian membiarkan hidup bayi-bayi itu? Jawab bidan-bidan itu kepada Firaun, sebab perempuan Ibrani tidak sama dengan perempuan Mesir, melainkan mereka kuat,
Sebelum bidan datang, mereka telah bersalin. Maka Allah berbuat baik kepada bidan-bidan itu. Bertambah banyaklah bangsa itu dan sangat berlipat ganda. Dan karena bidan-bidan itu takut akan Allah, maka ia membuat mereka berumah tangga. Lalu Firaun memberi perintah kepada seluruh rakyatnya, lemparkanlah segala anak laki-laki yang lahir bagi orang Ibrani ke dalam sungai Nil, tetapi segala anak perempuan biarkanlah hidup. Musa lahir dan diselamatkan. Seorang laki-laki dari keluarga Lewi kawin dengan seorang perempuan Lewi. Lalu mengandunglah ia dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika dilihatnya bahwa anak itu cantik, disembunyikannya 3 bulan lamanya. Tetapi ia tidak dapat menyembunyikannya lebih lama lagi. Sebab itu diambilnya sebuah peti pandan, dipakalnya dengan gala-gala danter, diletakkannya bayi itu di dalamnya, dan ditaruhnya peti itu di tengah-tengah teberau di tepi sungai Nil. Kakaknya perempuan berdiri di tempat yang agak jauh untuk melihat apakah yang akan terjadi dengan dia. Maka datanglah putri Firaun untuk mandi di sungai Nil. Sedang dayang-dayangnya berjalan-jalan di tepi sungai Nil, lalu terlihatlah olehnya peti yang di tengah-tengah teberau itu. Maka disuruhnya hambanya perempuan untuk mengambilnya. Ketika dibukanya, dilihatnya bayi itu, dan tampaklah anak itu menangis. Sehingga belas kasihanlah ia kepadanya dan berkata, "Tentulah ini bayi orang Ibrani." Lalu bertanyalah kakak anak itu kepada putri Firaun, "Akan kupanggilkah bagi tuan putri seorang inang penyusu dari perempuan Ibrani untuk menyusukan bayi itu bagi tuan putri?" Sahut putri Firaun kepadanya, "Baiklah." Lalu pergilah gadis itu memanggil ibu bayi itu. Maka berkatalah putri Firaun kepada ibu itu, "Bawalah bayi ini dan susukanlah dia bagiku, maka aku akan memberi upah kepadamu." Kemudian perempuan itu mengambil bayi itu dan menyusuinya. Ketika anak itu telah besar, dibawanyalah kepada putri Firaun, yang mengangkatnya menjadi anaknya dan menamainya Musa, sebab katanya, "Karena aku telah menariknya dari air." Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Nah, anak-anak, dari bacaan firman Tuhan tadi ada beberapa poin yang bisa kita pelajari. Ada 4 poin ya. Yang pertama yaitu menceritakan tentang pembunuhan. Yang kedua, menceritakan tentang tokoh dari kitab Keluaran ini yaitu Musa. Yang ketiga, menceritakan tentang bidan-bidan yang taat kepada Allah. Yang keempat, menceritakan tentang karya nyata sebagai anak-anak Allah. Nah, kita akan kupas satu persatu. Apa itu pembunuhan? Poin yang pertama tadi, pembunuhan. Pembunuhan berasal dari kata bunuh, yang artinya menghilangkan nyawa seseorang. Ngeri bukan? Dan orang yang melakukan pembunuhan dinamakan pembunuh. Nah, dari sini siapa yang menjadi pembunuh? Raja Firaun menyuruh supaya bidan-bidan untuk membunuh setiap anak laki-laki yang lahir dari orang Israel. Nah, pembunuhan adalah sifat keji yang tidak disukai oleh Tuhan. Tuhan sangat membenci pembunuhan. Kita meyakini bahwa Allah adalah sumber kasih, penuh pengampunan, dan selalu berorientasi kepada damai sejahtera. Kita pun dipanggil untuk seperti Allah. Yang kedua,
tokoh kitab Keluaran, yaitu Nabi Musa. Musa adalah seorang anak yang nantinya akan menjadi pembebas bangsa Israel. Kelahiran Musa mendapatkan tantangan yang berat, karena pada masa itu Raja Firaun menyuruh supaya setiap anak laki-laki dari Israel harus dibunuh. Apa yang dilakukan oleh Firaun bukanlah perwujudan kasih. Melihat hal itu, Tuhan tidak tinggal diam. Kemudian Tuhan berkarya melalui bidan-bidan yang menolong kelahiran Musa. Poin yang ketiga, menceritakan tentang bidan-bidan yang taat kepada Allah. Siapa bidan-bidan itu? Mereka adalah Sifra dan Pua. Ketika mereka menerima perintah dari Firaun untuk membunuh setiap anak laki-laki, hati mereka tergerak oleh belas kasihan, sehingga mereka melindungi Musa. Meskipun Sifra dan Pua adalah orang Mesir, tapi itu tidak menutup belas kasihan mereka terhadap orang Israel. Dan itu pun patut kita contoh, bahwa kita harus saling menolong meskipun kita berbeda dari suku, agama maupun ras. Yang keempat, mengerjakan yang terbaik adalah sebuah karya nyata anak-anak Allah. Kita harus menjadi anak-anak Allah yang saling mencintai, saling menolong, saling mengasihi sesama manusia. Nah, itu tadi adalah poin-poin yang bisa kita pelajari. Terutama adalah kisah kepahlawanan dari dua bidan, yaitu Sifra dan Pua. Nah, sekarang Bu Puji mau tanya dulu, terkhusus untuk anak-anakku yang sudah bersekolah, mungkin anak-anak mengenal beberapa nama dari pahlawan nasional kita? Ada yang bisa menyebutkan? Ya, ada R.A. Kartini, ada Diponegoro, ada siapa lagi? Ada Ki Hajar Dewantara, terus ada juga Nyi Ageng Serang. Nah, Bu Puji tidak akan menceritakan kisah kepahlawanan mereka ya, tapi Bu Puji mempunyai cerita tentang seorang pahlawan kecil. Nah, kira-kira bagaimana ceritanya ya? Anak-anak siap untuk mendengarkan? Baik, Bu Puji akan mulai bercerita. Pada suatu hari, ada seorang anak laki-laki yang bernama Santoso. Santoso itu seorang anak yang beragama Muslim. Dia rajin sekali ke masjid, dia rajin sekali ke musola. Nah, pada suatu sore, dia sudah bersiap-siap untuk mengaji ke musola. Dia memakai pecinya, tidak lupa juga memakai sarungnya. Kemudian, dia mulai mengambil sepedanya. Dia mau ke musola dengan bersepeda. Tapi tiba-tiba di tengah perjalanan ada 2 ekor kucing yang berkejaran, sehingga Santoso kaget dan Santoso tidak bisa mengendalikan sepedanya. Kemudian apa yang terjadi? Santoso jatuh ke selokan. Nah, Santoso jatuh dan dia berteriak minta tolong. Tolong, siapa yang bisa menolong aku? Tolong. Nah, tapi kebetulan jalanan sepi, sehingga tidak ada seorang pun yang mendengarnya. Nah, tiba-tiba ada seorang anak perempuan yang melewati jalan itu. Namanya siapa ya? Namanya Sri. Ya, namanya Sri. Dia berjalan melewati jalan itu dan samar-samar mendengar suara, tolong. Nah, Sri mendekati, ternyata ada sesuatu yang bergerak di selokan.
Sri tidak mengenali kalau itu adalah seorang anak, karena yang jatuh di selokan tadi, Santoso tadi, tubuhnya sangat kotor, sehingga Sri takut. Siapa kamu? Nah, terus Santoso berkata, tolong aku jatuh dari selokan, aku tidak bisa naik. Karena tergerak oleh belas kasihan, akhirnya Sri mau menolongnya. Sri mengulurkan tangannya sehingga Santoso bisa naik ke atas. Nah, akhirnya Sri bertanya, kenapa kamu ada di selokan itu? Nah, Santoso kemudian menceritakan, begini, sebelumnya nama kamu siapa? Oh iya, akhirnya mereka berkenalan dulu. Namaku Sri, kamu siapa? Namaku Santoso. Oh ya Santoso, kamu mau kemana? Begini Sri, aku mau ke musola, tapi tiba-tiba ada kucing yang berkejaran, sehingga aku tidak bisa mengendalikan sepedaku dan aku jatuh ke selokan. Beruntung ada malaikat penolong yang menolong aku, yaitu kamu Sri. Kamu bisa aja, aku manusia biasa. Iya Sri, tapi kalau tidak ada kamu, pasti aku tidak ada yang menolong, karena dari tadi jalanan sepi. Santoso, rumahku deket loh. Ayo ke rumahku dulu, cuci tangan, cuci kaki, cuci muka. Setelah itu nanti kamu bisa melanjutkan perjalanan. Baiklah Sri, terima kasih ya. Ngomong-ngomong, kamu dari mana Sri? Aku dari gereja. Aku tadi baru latihan musik untuk ibadah minggu depan. Oh, jadi kamu Kristen ya Sri? Iya. Kamu baik sekali ya Sri. Agama kita berbeda, tapi kamu mau menolongku. Iya, tidak apa-apa Santoso. Kita kan sama-sama ciptaan Tuhan, jadi kita harus saling menolong. Baik agamaku maupun agamamu pasti mengajarkan bahwa kita harus saling menolong. Tidak boleh memandang perbedaan kita, perbedaan suku, agama, maupun ras kita. Iya Sri, sekali lagi terima kasih ya. Nah anak-anak, bagaimana ceritanya? Menarik sekali bukan? Bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan harus saling menolong, harus saling mengasihi, harus saling peduli satu sama lain tanpa memandang perbedaan kita, baik perbedaan jenis kelamin, baik perbedaan agama, baik perbedaan suku, baik perbedaan ras, perbedaan warna kulit. Nah, kita semua harus saling menolong. Anak-anakku siap untuk melakukan itu? Puji Tuhan. Nah, cukup sekian ya pembelajaran kita hari ini. Dan untuk mengakhiri pembelajaran firman Tuhan kali ini, kita akan kembali bersama-sama berdoa. Ayo kita dengan sikap berdoa, tangan dilipat, tutup mata. Bu Puji akan mengantarkan berdoa untuk kita semua. Tuhan Yesus, terima kasih atas pemberitaan firman yang telah kami terima bersama-sama di hari ini. Berkati kami Tuhan untuk senantiasa melakukan apa yang menjadi keinginan-Mu, menjadi sesama yang saling peduli, saling menolong tanpa memandang perbedaan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuh kan Mon, bener kan kataku? Meskipun Benny itu suka jahat sama kita, bahkan kulitnya hitam putih, begitu nggak kayak kita, tapi kita jangan beda-bedain. Kalau dia sedang butuh ditolong dan kita bisa, kenapa tidak? Why not Mon? Iya deh Pam, aku berjanji
akan suka menolong tanpa membeda-bedakan siapa yang akan kita tolong. Mau dia laki-laki, perempuan, tua, muda, kaya, miskin, baik atau nakal, jantan atau betina. Jantan atau betina? Iya. Hangat lagi Aduh. dia. Ben, aku bantuin ya. Yuk Mon. Tapi ini kan belum selesai, Pam. Nggak apa-apa Mon, biar yang persembahan sama Kak Sheila. Ya elah Pam. Baiklah, yuk adik-adik sambil persembahan kita nyanyi Terima Kasih 1000. Surya bersinar, udara segar, terima kasih. Di tepi pantai ombak berderai, terima kasih. Terima kasih 1000 pada Tuhan Allahku. Aku bahagia karena dicinta, terima kasih. Nah, begini kan bagus Mon. Kita bantuin teman kita yang kesusahan. Iya, Pam. Kok aku jadi senang ya rasanya. Nah, memang begitu Mon. Kalau kita habis membantu orang lain itu biasanya kita merasa senang karena bisa ikut meringankan kesulitan orang lain. Adik-adik di rumah juga merasa senang. Tidak kalau habis membantu orang lain. Pastinya ya Mon. Ya udah yuk Mon, kita taruh ini dulu di tempatnya Benny. Lah, Pam, kok ditinggal lagi? Ini yang nerusin syuting siapa? Udah, nanti biar Kak Wida sambil dia mau ngerjain aktivitas hari ini. Ini berat loh Mon, ayo buruan. Walah, anget dia mungkin adik-adik. Ya sudah, kita minta tolong Kak Wida untuk jelasin aktivitas hari ini. Ya, sekalian pamit nanti. Dadah adik-adik. Dadah Dek. Aku mau nyusul si Pam-Pam dulu ya. Halo, selamat pagi adik-adik semua. Di sini Kak Wida dimintai tolong oleh Pam-Pam dan Momon untuk mendampingi aktivitas adik-adik sekalian. Jadi aktivitas di pagi hari ini adik-adik diminta untuk membuat video atau foto yang bertemakan tentang menolong. Nah, untuk video, adik-adik bisa membuat video dengan durasi maksimal 1 menit. Nah, nanti kalau untuk foto, adik-adik bisa membuatnya berbentuk kolase, jadi berbentuk cerita, atau adik-adik menolong apa aja gitu, jadi dibentuk grid gitu ya. Nah, nanti adik-adik bisa minta tolong bantuan ke orang tua untuk mendampingi adik-adik membuat video atau membuat foto. Jangan lupa dikirim ke grup Komisi Anak GKJ Wates ya. Nah, nanti yang paling bagus, yang paling baik akan mendapatkan hadiah. Jadi jangan lupa dikirimkan ke grup supaya kami kakak-kakak sekolah minggu tahu. Nah, sekian untuk sekolah minggu hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.